Ya, kami mohon kepada semua masyarakat seluruh Jambi dan sekitarnya. Kami mohon dengan segala hormat, jangan ditudingkan berita-berita yang bohong. Saya mohon kepada semua media, bahwasanya saya di sini korban, anak saya korban, harta sudah dikuras habis sama si pelaku. Halo Tribuners, saya Sos Tanggang, kembali lagi bersama di wawancara eksklusif Tribun Jambi, dan kali ini saya bersama dengan ibu dari korban pernikahan sesama jenis yang terjadi di Jambi yang menghebohkan Indonesia. Waktu ibu sampai di Lahat bersama polisi, Betul. Menemukan mereka itu di mana sih? Waktu itu menemukannya di tempat temannya. Oke. Rumah kontrakan atau gimana? Jelasnya tuh tempatnya di pinggiran rel kereta api, Mas. Oke. Tempat kumuh gitulah. Oke. Kayak itu. Mereka ada gini di situ. Si anak ibu juga di situ, si pelaku juga di situ. Iya. Oke. Kebetulan ada di situ semua, alhamdulillah. Waktu itu Temannya di situ juga. Iya. Teman-temannya itu di situ juga. Iya. Oke. Teman yang punya rumah di situ juga. Ibu waktu itu kabarnya memaksa untuk buka baju di situ. Enggak. Waktu itu enggak bukanya baju enggak di situ, Mas. Oh, oke. Jadi sudah sampai ke Jambi di kantor Polresta. Apa yang ibu lihat waktu di Lahat itu? Proses apa yang ibu lihat di Lahat? Ada sesuatu yang kemudian menurut ibu tuh janggal segala macam? Waktu itu tujuan saya memang sebetulnya menyelamatkan dulu putri ibu. Dan waktu itu memang putri ibu belum sama sekali sadar. Jadi jujur ya Mas, maaf, saya kasih air kencing muka anak ibu supaya cepat sadar. Dia merasa meraung-raung. Melawan sama ibu? Iya, meraung-raung. Sayanya saya ini menyakiti suaminya. Persepsinya seperti itu? Iya, itu. Jadi tetap saya harus kuat untuk menyadarkan anak saya. Saya ajak balik ke Jambi. Bukan cuma anak saya, harus dua-duanya harus bisa mempertanggungjawabkan jawab si pelaku ini kepada ibu. Gitu. Secara fisik, ibu lihat anak ibu berubah nggak? Apa lebih kurus, lebih... Iya, lebih kurus Mas. Yang saya nggak terima, si Mawar ini nggak pernah namanya buka hijab. Waktu itu di tempat penyergapan itu, dia lepas hijab dan rambutnya ini dibikin pirang-pirang kayak anak pang. Itu yang bikin ibu berhutang keras, menangis dan menangis, memohon dan memohon. Sekian lama saya ditinggal, Mas, saya pontang-panting untuk mencari anak ibu. Kalaupun dia memang betul-betul seorang dokter, masa kayak gini? Kan tidak mungkin kayak gini. Saya ditipu mentah-mentah, yang namanya Apip, yang sekarang terbongkar namanya Erayani. Oke, anak ibu digitui seperti tadi, itu siapa sih yang bikin seperti itu penampilannya, Bu? Si pelaku. Pelaku itu? Iya, si pelaku. Oke. Memang benar-benar mengubah anak ibu secara keseluruhan? Iya. Mentalnya, penampilannya, semuanya? Iya. Oke. Lalu dibawa ke Jambi? Dua-duanya? Anak ibu diselamatkan, si pelaku ditangkap, itu bahasanya? Iya. Sampai di Polresta katanya cek fisik ya? Iya, betul Mas. Ibu menyaksikan sendiri? Memang saya yang harus. Waktu itu sebetulnya para tim pusar untuk mengakui bahwasanya kamu ini perempuan atau laki-laki. Tapi dia masih belum mau mengakui. Si pelaku ini masih belum mau mengakui, dan sampai akhirnya dibentak sama tim pusar itu kan. Jadi waktu itu mau dipanggilin sama Ibu Poluan. Tapi si pelaku tidak mau. Dia menangis kepada saya. Akhirnya saya juga lah yang harus menyaksikan atau membuka. Jadi waktu itu si korban saya dampingi sama adik kandung saya, Bindanya. Adik kandung saya, Binda itu Sahipit, diajak ke kamar mandi dan didampingi sama tim pusat juga supaya apa? Betul-betul dibuka apa tidak. Jadi satu persatu mulai baju dibuka, baju kasihkan polisi, tim pusat, lagi buka lagi, sampai akhirnya terbukti bahwasanya dia seorang perempuan. Waktu itu si korban langsung pingsan. Ibu sendiri gimana waktu melihat dia ternyata perempuan? Shock banget Mas. Shock banget. Iya. Walau sebenarnya juga sudah ada firasat itu. Sudah. Tapi ketika memastikan faktanya memang seperti itu, ibu shock juga. Iya, shock betul. Kok harus kayak gini?
Jadi saya ini ditipu mentah-mentah, Mas. Ditipu mentah-mentah, sudah anak sudah istilahnya dirusak fisiknya, Ya. psikisnya keganggu, harta saya dikuras habis sama si pelaku. Berapa banyak ibu kerugian secara materi dulu ya, harta dulu kita bicara. Iya, kurang lebih 300 juta. 300 juta. Itu dalam bentuk apa sih? Uang cash semua atau gimana? Enggak, waktu itu dia minta lewat si korban dulu. Jadi anak saya ini dijadikan alat ATM. Jadi suruh anak saya untuk atas nama anak saya. Jadi anak ibu minta kepada ibu jadinya. Betul. Ibu kasih kepada anak ibu, lalu dia ngasih ke si pelaku. Iya, tapi saya melihat, adiknya pun melihat, menyaksikan, dan dia ngomong mau mengembalikan kepada saya, mau dikembalikan nanti. Itu tabungan semua. Iya, hasil kerja si korban sekian puluh tahun tanpa nyicipin sedikit pun, terkuras habis sama si pelaku. Karena iming-imingnya tadi, duit itu untuk digunakan untuk pengobatan Betul sekali, Mas. suami ibu, Iya. ayah dari korban. Iya, karena si korban ini sangatlah taat kepada kedua orang tuanya. Gimana cara supaya ayah ini sembuh? Apapun yang penting ayah sembuh. Itu sayang sama ayah sama ibu. Biarpun habis-habisan, tapi ternyata semua cuma modus dan settingan si pelaku. Ya. Sebagai ibu nih, kemudian ibu juga memang pasti trauma ya, ada rasa trauma dengan Pasti, itu. Mas, pasti. Tapi juga ibu melihat anak ibu mungkin lebih trauma lagi. Iya, Apa yang ibu lakukan untuk menguatkan anak ibu? tetap harus semangat. Jangan lupa sholat. Biarpun kita difitnah habis-habisan di media, dibilang tadi yang ditudingkan kepada anak saya yang sesama jenis, suka sama jenis, saya tentang habis, Mas. Bukan seperti itu, anak saya normal. Saya ini korban, anak saya korban, harta sudah dikuras habis. Tetap saya harus ngasih semangat kepada putri saya supaya bisa bangkit kembali. Satu, jangan lupa sholat dan doa. Itulah untuk menguatkan si korban. Ya. Lalu kemarin juga ibu ikut ya melaporkan si pelaku lagi dalam kasus penipuan. Iya. Itu terkait dengan penipuan harta tadi ya. Waktu itu kan saya sebagai saksi aja ya, Mas. Oh, sebagai saksi. Iya, Oh, bukan iya. yang melaporkan yang jelas sih Anak korbannya ibu. sendiri, karena tidak terima dia dibikin kayak gini. Karena dari dia diambilnya ya duitnya itu. Iya. Oke, ya. Tapi sebagai orang tua guys, sebenarnya ya apa sih yang ingin ibu sampaikan hari ini kepada masyarakat Jambi terkait dengan kondisi ini, dan bagaimana kemudian ibu puasin lah apa yang ibu sampaikan kepada masyarakat Jambi tentang kondisi dan juga tentang anak ibu sebenarnya. Ya, kami mohon kepada semua masyarakat seluruh Jambi dan sekitarnya, kami mohon dengan segala hormat, jangan ditudingkan berita-berita yang bohong. Saya mohon kepada semua media bahwasanya saya di sini korban, anak saya korban, harta sudah dikuras habis sama si pelaku. Jadi kami mohon yang sebenar-benarnya. Oke, Tribuners, itu tadi perbincangan saya dengan ibu dari korban pernikahan sesama jenis di Jambi. Sekali lagi, yang tadi saya sebut Mawar, yang kemudian saya sekarang bersama ibu dari Mawar, Betul. adalah korban dalam konteks ini, yang masih mungkin ada menganggap sebagai bagian dari penyuka sama jenis. Tadi sudah dibantah oleh ibu dan juga korban sendiri bahwa mereka sebenarnya adalah korban dari perlakuan Rayani dan kawan-kawan. Terima kasih banyak Ibu sudah berani berbicara kepada masyarakat, berani mengungkapkan kebenaran versi Ibu. Sekali lagi kami turut berempati untuk musibah yang Ibu dan keluarga alami. Semoga di balik semuanya ini akan ada sebuah kondisi yang lebih baik lagi. Amin. Semoga juga kesehatan Bapak yang sekarang masih sakit Masih. segera lebih baik lagi. Mudah-mudahan pulih. Amin. Dan semoga juga keluarga Ibu mendapatkan keadilan atas semua kondisi ini. Ya, makasih banyak, Mas.
Oke, Tribuners, saya Sons Tanggang. Sampai jumpa.